Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita selanjutnya ataupun kisah selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir mengalahkan Raja Jin. Begitu besar karamah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai konon Raja Jin pun tunduk kepadanya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki di Baghdad datang kepada Syekh Abdul Qadir dan mengadu bahwa puterinya yang masih perawan telah diculik jin dari rumahnya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Pergilah engkau malam ini ke sebuah bangunan yang runtuh di Al-Qarqa dan duduklah di tempat yang tinggi tingkat kelima. Kemudian buatlah garis lingkaran di tanah sambil membaca Bismillah ala niyati Abdul Qadir Jailani. Jika waktu insya tiba, kau akan temui segerombongan jin dengan berbagai rupa. Janganlah engkau takut jika melihatnya. Dan ketika waktu sahur tiba, Raja Jin beserta rombongan lainnya akan datang. Dia akan menanyakan hajatmu. Maka katakan, aku diutus Syekh Abdul Qadir. Kemudian adukan padanya tentang putrimu." Laki-laki tersebut lalu berkata, "Aku pun segera pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk beliau, aku membuat gambar lingkaran dan berada di dalamnya, sehingga tidak ada satupun dari para jin yang dapat melewati lingkaran. Kemudian datang rombongan jin lain bersama Raja Jin dengan menaiki kuda. Di antara mereka adalah pimpinan yang berdiri di depan lingkaran dan bertanya, 'Wahai manusia, ada perlu apa denganku?' Maka aku katakan padanya, 'Aku diutus oleh Syekh Abdul Qadir.' Mendengar nama Syekh Abdul Qadir itu, Raja Jin itu beserta rombongan langsung turun dari kuda dan mencium tanah, yaitu bersujud. Kemudian Raja Jin bersama gerombolannya duduk di luar lingkaran. Dan Raja Jin berkata, 'Apa yang terjadi padamu?' Laki-laki itu pun segera menceritakan kisah tentang putrinya yang diculik oleh jin. Setelah itu berkatalah Raja Jin itu kepada anak buahnya, 'Bawa padaku siapa yang melakukan ini.' Maka didatangkanlah jin penculik itu. Dan berkatalah Raja Jin, 'Ini adalah syaitan, jin jahat dari jin bangsa Cina.' Kepada jin jahat tersebut Raja Jin bertanya, 'Apa yang mendorongmu untuk menculik gadis itu sedang dia berada di bawah tanggungan wali kutub?' Jin nakal itu menjawab, 'Aku telah jatuh birahi pada gadis itu.' Kemudian sang Raja Jin menyuruh laki-laki itu untuk menghukum jin nakal tersebut. Laki-laki itu pun memukul kepala jin yang telah menculik putrinya. Jin jahat pun menyerahkan putri yang diculiknya kepada laki-laki itu. Setelah menerima putrinya lagi, laki-laki itu berkata kepada Raja Jin, 'Belum pernah aku melihat yang seperti malam ini, di mana engkau begitu menghormati perintah Syekh Abdul Qadir.' Raja Jin pun menjawab, 'Benar, dari dalam rumah pun beliau mampu melihat semua jin jahat yang ada di bumi. Maka dari itu dia, yaitu jin nakal, kabur sebab takut kepada beliau.' Dan kita lanjut lagi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tanda-tanda keistimewaan. Sebagai seorang wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianugerahi oleh Allah banyak keistimewaan. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah ini bukan hanya ketika beliau telah lahir dan sudah menjadi wali besar. Sejak sebelum lahir pun Syekh Abdul Qadir sudah dianugerahi sejumlah keistimewaan oleh Allah. Sejak di dalam kandungan beliau sudah diberi keistimewaan oleh Tuhan. Karenanya beliau tergolong manusia istimewa. Mengenai keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah, baik ketika beliau belum lahir maupun sesudah lahir ke dunia ini, bisa dibaca di dalam kitab-kitab manaqib beliau. Di antara keistimewaan beliau sebelum lahir adalah beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Mi'raj, sebagaimana di dalam kitab manaqib Jawahirul Ma'ani. Misalnya dikisahkan bahwa waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah, beliau dipertemukan oleh Allah dengan ruh-ruh para nabi dan rasul sebelum beliau.
Bukan hanya dengan para nabi, Rasulullah juga dipertemukan dengan para wali. Saat Rasulullah hendak naik mencapai Arash, maka Allah mengutus roh Syekh Abdul Qadir untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah pundak Syekh Abdul Qadir dijadikan sebagai tangga bagi Rasulullah untuk naik ke Arash. Ketika hendak naik ke pundak Syekh Abdul Qadir itu, Rasulullah pun bertanya kepada Allah, siapa sesungguhnya sosok yang menyediakan pundaknya sebagai tangga untuk naik ke Arash itu? Allah pun menjawab bahwa sosok yang ia injak pundaknya itu adalah cucu beliau sendiri yang bernama Abdul Qadir. Saat itu juga Allah berkata kepada Rasulullah, seandainya aku tidak menutup pintu kenabian dengan dirimu Muhammad, pastinya aku akan mengangkat Abdul Qadir sebagai nabi setelahmu. Setelah itu Rasulullah pun berkata kepada cucunya itu, hai cucuku, sungguh beruntung kau bisa melihat dan bertemu denganku, dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa melihat dan bertemu denganmu, dan betapa beruntungnya pula orang yang bisa melihat orang yang pernah bertemu denganmu. Begitu seterusnya hingga 27 generasi. Aku berdiri di atas pundakmu dan kau berdiri di atas pundaknya para wali. Peristiwa ajaib itu terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di alam roh. Saat Syekh Abdul Qadir lahir ke dunia atau ke alam material ini, beliau pun terus dianugerahi tanda-tanda keistimewaan oleh Allah. Di antara keistimewaan Syekh Abdul Qadir ketika masih bayi ini adalah dirinya yang sudah ikut berpuasa Ramadan, seperti dikisahkan oleh Al-Syafi'i dalam sebuah karyanya Khulasah Al-Mufakir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir wa Jama'ah min Asyukh Al-Akbar, bahwa suatu hari ibunya Syekh Abdul Qadir, Ummu Al-Khair, berkata, ketika aku melahirkan putraku Abdul Qadir, ia tidak mau menyusu pada siang bulan Ramadan. Karena ketidakmauannya menyusu di siang hari saat bulan Ramadan itu, maka Syekh Abdul Qadir lalu menjadi penanda bagi masuknya bulan Ramadan. Jadi masyarakat di kampung Jilan saat itu, ketika hendak mengetahui apakah bulan Ramadan sudah datang atau belum, maka salah satu caranya adalah melihat Abdul Qadir yang masih bayi. Apakah bayi ini masih mau menyusu di siang hari ataukah sudah tidak? Jika memang di siang hari sudah tidak bersedia menyusu, maka bertanda bulan Ramadan sudah datang. Kabar ketidakbersediaan Abdul Qadir tidak mau menyusu di siang hari saat bulan Ramadan lalu menyebar ke luas ke masyarakat. Masyarakat pun gempar bahwa ada seorang bocah bayi bernama Abdul Qadir yang ikut berpuasa. Lalu dikabarkan pula bahwa ibu Syekh Abdul Qadir mengandung beliau ketika berusia 16 tahun. Hingga ketika memasuki usia remaja atau masa menuntut ilmu, keistimewaan Syekh Abdul Qadir semakin mempesona dan menarik perhatian banyak orang. Kisah yang paling terkenal tentang keistimewaannya di usia remajanya adalah soal kejujurannya ketika dirampok oleh segerombolan begal sewaktu dirinya hendak pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Seperti dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Yafi'i dari Abdullah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa pada suatu hari Abdul Qadir yang usianya masih belia meminta izin ibundanya untuk pergi melanjutkan pendidikannya ke kota Baghdad. Sejak kecil anak ini memang sudah haus dengan ilmu. Kepada ibundanya, dirinya ingin sekali berguru kepada ulama dan orang saleh di Baghdad. Sang ibunda pun merestuinya. Karenanya, layaknya seorang anak yang hendak pergi mondok ke pondok pesantren, sang ibunda memberikan bekal kepada Abdul Qadir, bekal berupa uang 40 dinar. Supaya aman, maka uang bekal itu disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Tak lupa juga sang ibunda berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dan jujur dalam setiap kondisi apapun. Pesan sang ibunda ini dipegang benar oleh Abdul Qadir. Maka setelah cium tangan sang ibunda, Abdul Qadir pun meninggalkan kampung halamannya untuk menuju Baghdad. Saat itulah Baghdad memang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, yaitu kota pendidikan. Di kota inilah tinggal banyak ulama, ilmuwan, filosof, bahkan para sufi termasuk Al-Ghazali juga hidup di kota ini dengan menjadi pimpinan Universitas Nizamiyah Baghdad. Untuk
pergi ke Baghdad itu, Abdul Qadir juga ikut bersama rombongan saudagar yang juga hendak mengais rezeki di Baghdad. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah, supaya kamu berada di dalam penjagaannya, kata Ibunda Abdul Qadir Jailani. Anak yang pemberani dan diproyeksikan oleh Allah sebagai pemimpin para wali itu pun pergi bersama rombongan kafilah. Saat itu, kendaraan para pedagang adalah onta, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di Baghdad. Berhari-hari, siang dan malam, Abdul Qadir bersama rombongan dagang itu melintasi padang pasir. Di tengah perjalanan itu, sebuah musibah terjadi. Ketika rombongan Abdul Qadir melintasi sebuah kampung bernama Hamadan, tanpa diduga muncul sekitar 60 orang pengendara kuda menghampiri lalu merampok seluruh harta rombongan kafilah. Namun anehnya, tak ada satupun rombongan rampok itu mendekati Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari rampok itu mencoba bertanya kepadanya, "Hai anak miskin, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir polos, lugu dan jujur. "Di mana kamu meletakkan uang itu?" "Aku menaruhnya di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawabnya lagi dengan polos tanpa rasa takut. Perampok itu tetap tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Perampok itu pun segera meninggalkan bocah laki-laki itu. Hingga tak lama kemudian datang lagi salah satu anggota rampok yang lain dengan melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir pun kembali menjawab dengan apa adanya, dengan jujur. Namun lagi-lagi perkataan jujurnya itu tetap tak mendapat respon serius, dan si perampok itu pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Abdul Qadir. Namun diam-diam kedua rampok itu melaporkan Abdul Qadir kepada pemimpinnya. Gombong rampok ini pun penasaran dengan Abdul Qadir. "Panggil bocah itu kemari," perintahnya. Pergilah anak buahnya itu memanggil Abdul Qadir menghadap pimpinan rampok. Wajah Abdul Qadir pun tetap tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan pimpinan begal itu. "Hai bocah, apa yang kamu bawa?" tanya pimpinan perampok itu. 40 dinar, jawab Abdul Qadir dengan tenang dan lagi-lagi dengan jujur. "Di mana kamu sembunyikan uang 40 dinar itu sekarang?" tanya rampok itu lagi. "Ini ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan entengnya. Maka perampok itu pun langsung menggeledah baju Abdul Qadir. Dan benar, setelah digeledah, di bawah ketiak Abdul Qadir ada uang sebanyak 40 dinar. Saat itu juga, para perampok, khususnya pimpinannya, langsung geleng-geleng kepala melihat sikap Abdul Qadir itu. Padahal andaikan Abdul Qadir mau berbohong, para kawanan merampok itu langsung percaya. Sebab di samping masih tergolong anak-anak, Abdul Qadir juga memakai pakaian yang sederhana layaknya seorang santri. Bahkan ia nampak miskin. "Apa yang membuatmu bersedia mengaku dengan sebenarnya?" tanya pimpinan rampok kepada Abdul Qadir. "Apa karena kamu takut dengan kami?" "Tidak," jawab Abdul Qadir. "Lalu apa? Kenapa kamu mengatakan yang sebenarnya tentang uangmu ini?" tanya pimpinan rampok itu. "Ibuku memerintahkanku untuk berkata jujur dan benar dalam keadaan apapun. Aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir kemudian. Mendengar jawaban Abdul Qadir itu, pimpinan perampok itu langsung menangis. Kata-kata Abdul Qadir itu seperti sebuah anak panah yang menancap di hatinya, yang membuat dirinya dipenuhi rasa penyesalan. "Anak kecil, engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," kata pemimpin perampok itu di hadapan Abdul Qadir sambil menangis. Singkat cerita, gembong rampok itu akhirnya menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir, di hadapan bocah kecil yang kelak namanya harum di dunia sebagai ratunya para wali, yaitu Sultanul Aulia itu. Karena kepemimpinannya telah menyatakan bertobat di hadapan bocah bernama Abdul Qadir itu, maka seluruh anak buah perampok itu juga secara massal menyatakan hal yang sama. Semua kawanan perampok itu dari pimpinannya hingga anak buahnya yang rendah langsung bertobat. Jadi inilah keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Sejak usia belia, ia sudah menaklukkan kawanan rampok melalui akhlak terpujinya. Dari kisah itu ada dua hal yang penting yang bisa dipetik. Pertama adalah soal kejujuran dan berkata benar, dan kedua adalah patuh dan taat kepada orang tua, terutama ibu.